Silahkan bagi ikhwan akhwat yang pengen bertanya. Tadi abang dari sebelah sana udah duluan angkat tangan ya, dari ba'da tahajud tadi. Ayo. Ada mic-nya, silakan Bang Hasbi. Antum mau tanya apa ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Izin bertanya untuk dua ustadz ya. Ada dua pertanyaan, Bang. Untuk Ustadz Jaidul Akbar, saya ingin bertanya Ustadz. Kita sama-sama tahu bahwasanya timun, tomat, seledri itu makanan yang baik untuk kesehatan. Tapi ketika makanan itu dijadikan satu makanan yang bernama salah satu makanan burger, kenapa itu menjadi makanan yang tidak dianjurkan bagi kesehatan untuk dimakan, Ustadz? Nah, itu untuk Dr. Jaidul Akbar. Untuk Ustadz Budi Al-Asari, saya ingin bertanya Ustadz. Ini bab tentang hutang Ustadz. Nah, bab tentang... Antum habis makan punya hutang tuh. Nah, kalau misalnya kita dihutangi di bawah nominalnya 100.000, mungkin bab ikhlas itu masih bisa ya Ustadz. Tapi ketika udah angkanya di atas 100.000, apalagi nominalnya sampai jutaan, itu yang agak terasa berat Ustadz. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah kalau misalnya kita meniatkan hutang ini, sudah kita ingatkan kepada orangnya tapi tidak juga kunjung dibayar, kita meniatkan bahwasanya hutang ini menjadi investasi di akhirat kelak, agar ketika di padang mahsyar nanti utangnya ini bisa dibayar sebagai pahala Ustadz dari dia. Nah, atau dosa kita bisa kita limpahkan. Itu hukumnya apa Ustadz? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, antum mau hadiah apa? Di sini nggak ada pula buku mengenai hutang. Di sini ada konsep air dalam bangunan menurut Al-Quran. Bangunan tinggi pertanda akhir zaman. Antum pilih yang mana? Yang terakhir apa waktu itu? Yang terakhir? Bangunan tinggi pertanda akhir zaman. Bangunan tinggi pertanda akhir zaman. Yang ini? Ya, 2 juta rupiah. Masya Allah. Karangan Dr. Raflis Tanjung STMT IAIAA. Nah, ini luar biasa nih. Silakan Bang Hasbi. Silakan Dr. Zaidul Akbar. Pertanyaannya kan apa tadi, tomat, timun itu kan sehat ya. Nah, dicampur jadi burger, nggak sehat dia. Kurasa gosakan Zaidul Akbar orangnya pun tahu mana Bang. Silakan Dokter. Fadhal masykurah. Ini pertanyaan jebakan kayaknya. Jangan-jangan dia jualan burger. Masya Allah. Iya kan gini ya teman-teman sekalian, sebenarnya agak kurang nyambung sih antara pembahasan burger dengan sayur. Jadi kita sebenarnya bersyukur dan beruntung banget dalam burger itu ada timun, ada tomatnya, seledri ya, sama ada tomat. Karena itu sumber seratnya. Kalau dalam burger itu nggak ada itu, mungkin burger itu akan berat dicerna gitu loh, mungkin kalau bahasa itunya. Jadi memang paling bagus itu ya makan burger sayurnya aja. Paham? Antum boleh sekarang makan burger, dagingnya buang, rotinya buang Bang. Jadi kalau saya makan burger biasanya saya ambil sayurnya, ya. Dia punya apa tuh, bunnya tuh, rotinya tuh biasanya saya nggak makan. Kemudian patty-nya saya nggak makan. Itu yang paling bagus, terbaik kalau makan burger. Paham ya? Jadi dia berarti boleh ya Dok? Boleh makan burger. Sayurnya itu yang terbaik sebenarnya. Iya, tapi sayurnya aja. Sayurnya aja. Ya, karena kalau patty kan sudah olahan, kecuali mungkin bikin patty sendiri. Ya, bunnya atau mungkin rotinya juga sebagian juga dari terigu. Tapi sebenarnya bisa diolah. Ya, lagi-lagi jadi boleh nggak makan burger? Boleh. Dan tadi kita selagi bersyukurlah gitu kan ada sayur-sayuran tadi. Jadi kalau sekali lagi saya sampaikan, kalau mau makan burger, perbanyaklah makan sayurnya dulu sebelum makan burgernya. Supaya nanti burgernya gampang dicerna. Semoga nanti setelah makan sayur itu sudah kenyang duluan misalkan. Gitu. Ya, jadi makan burger. Gitu. Jadi enggak apa-apa ya. Burger itu bagian dari cuman memang begini teman-teman sekalian, sedikit isu tentang makanan ya. Ya burger itu kan makanan kekinian ya, makanan kekinian yang sekarang kita banyak dapatkan di mana-mana, cuman
kita juga harus tahu ya bagaimana cara pembuatannya, prosesnya, pengolahannya yang memang saya pernah nyobain sebenarnya sekali. Ya, ada burger dari salah satu yang buat lah ya, sebelah mungkin fast food mungkin bahasa gitulah. Burger ini memang saya simpan, memang sengaja saya letakkan dalam meja, di atas meja maaf, kemudian saya buka burger itu. Adalah kurang lebih sekitar 14 harian itu burger itu ada di atas meja tadi. Tapi memang menariknya memang di situ nggak ada jamurnya, nggak ada lalat yang nempel di situ gitu loh, selama 14 hari itu loh. Yang busuk memang akhirnya ada sedikit sayur-sayuran itu aja, yang lain hampir-hampir nggak busuk. Nah, ini kan saya katakan tadi di awal tadi bahwa memang kita perlu sedikit hati-hati di dunia makanan zaman sekarang ini karena memang nggak semua itu memang kalau boleh bilang halal ya halal, tapi pertanyaannya thayyib atau tidak. Ya itu dulu seperti itu. Jadi kita memang sedikit perlu memasang alarm lah di dunia makanan zaman sekarang. Apalagi makanannya sudah kategori makanan kemasan. Ya kalau cuman pengen sekali-sekali silakan aja lah. Ya saya makan mie nggak makan. Kalau dokter kayaknya nggak pernah makan apapun. Ya jejak masa lalu rasa yang pernah ada dalam diri saya terhadap mie instan itu kan pernah ada. Dan kadang-kadang dia memanggil gitu. Jadi saya mie, cuman saya ngerti kalau saya makan ini konsekuensinya apa. Jadi makanya kalau saya makan mie, tapi tentunya ya mie yang agak sedikit naik kelas lah gitu loh. Jadi akhirnya kalau saya makan mie, satu piring saya itu biasanya sayur semua. Dari bawang bombanya 1, pocoynya ada 3, kadang cabenya banyak. Jadi akhirnya waktu makan mie itu yang saya makan duluan sayurnya. Gaya saya begitu. Kadang-kadang mie saya makan, tapi nggak banyak. Karena kalau bahasanya cuma pengen, tapi kalau pengen tiap hari namanya doyan. Gitu ya. Demikian. Barakallahu fikum. Tuh, Bang, mana tadi nanya ya? Boleh makan burger tapi sayurnya aja, oke? Siap. Lanjut ke Ustadz Budi. Pertanyaannya adalah, Tad, kalau misalnya ada yang ngutang nih di bawah 100.000, kita masih ikhlas tuh. Di atas 100.000 udah mulai emosi jiwa. Nah, itu maksudnya dia tuh. Apakah ketika saya ikhlaskan dan menjadi investasi akhirat, itu kira-kira hukumnya gimana, Tad? Baik, baik. Saya pikir saya suruh jawab tentang burger juga enggak ya? Teman-teman, menghutangi saudara itu punya keistimewaan. Masya Allah. Salah satunya ada hadis Nabi SAW yang menyampaikan, ini bagus nih untuk sering-sering ngutangin orang, Pak. Masya Allah, ini yalah. Masa antum bahagia jadi tukang ngutang? Mesti kita bahagianya ngutangi orang kan gitu loh. Betul. Kalau belum sampai level itu ya memang ya Tuhannya masih levelnya di dirinya masih rendah lah itu ya kan. Kalau senangannya ngutang malah levelmu masih rendah. Kalau senangannya ngutangin orang kan level antum tinggi. Rasul menyampaikan orang tuh kalau ngutangi 2 kali sama dengan sedekah sekali. Oh, Masya Allah. Atau ngutangin teman 100.000, 2 kali ngutanginya 100.000, terus ngutangi lagi 100.000. Itu sama dengan antum sedekah 100.000. Padahal itu duit balik ke kita. Kalau sering-sering ngutangi saudara, Masya Allah kan. Ngutangi 1 miliar, 2 kali, itu sama dengan sedekah 1 miliar. Masya Allah. Itu luar biasa ngutangi itu. Nah makanya antum lihat di Quran. Ngutang itu kan qard. Itu kan qard. Antum buka kata qard dalam Quran disebut beberapa kali. Itu unik banget. Kan kalau namanya pinjam meminjam kan sesama kita lah pinjam meminjam itu. Tapi ketika Allah berfirman tentang pinjam dalam Quran, itu semuanya dinisbatnya ke Allah yang sebenarnya nggak pantas. Tapi Allah supaya manusia itu ngerti gitu loh, punya kesadaran. Man dzalladzi yuqridullah. Siapa yang minjemi Allah? Allah nggak perlu. Tapi semua ayat yang tentang qard bunyinya selalu begitu. Karena ada beberapa ayat bahwa minjemi saudara itu sebenarnya kalau di benak kita minjemi Allah, wah itu mantap, Pak. Itu pasti semangat, gak ada berat-berat hati. Itu levelnya tinggi, Ustaz. Karena gini, kita ini kalau sama saudara bisa kita ngasih duit kita, tapi kepala kita keuntungan kan? Betul. Kita kerjasama nih, oke kita bisnis bareng. Ya itu bagus juga. Tapi kalau sudah qard,
minjemi kan nggak ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Uang pinjam 100 balik 100, lebih 1 jadi riba, ya kan? Berarti level iman memang tinggi. Oh, level tinggi, makanya nisbatnya itu langsung ke Allah. Yang meminjami Allah. Wah, ini kalau minjami Allah, ya Allah. Baliknya kan, balik kan kalau pinjaman kan mesti balik. Namanya minjem kan balik. Sekarang yang kita pinjami adalah Allah yang maha kaya, yang menggenggam kekayaan langit dan bumi. Loh, kok antum takut minjem saudara? Nah, ini beneran ini. Naik duit, levelnya naik. Jadi kalau babnya cuma duit nggak dibalikin, biasa aja hidup mah. Mau 100.000 kayak mau 100 juta biasa aja, boleh biasa aja. Biasa saja. Begini, saya cari cara supaya ringan. Begitu ada saudara pinjem, antum mau niat pinjem itu bagus, pahala sudah ya. Antum pinjemin niatnya nggak balik nggak apa-apa gitu. Dalam hati antum ini saya tahu nih kalaupun nggak balik aman. Itu nanti resikonya ada. Antum akan lupa siapa saja yang pernah pinjam pada antum. Kalau antum belum begitu ya belum memang. Ingat terus itu dia punya utang sama saya itu Pak. Lewat lagi dia punya utang sama saya itu. 10 kali balik depan mata kita itu ganggu mata, itu ganggu hati pula. Kan? Karena ingat terus tuh. Kalau antum minjemi saudara begitu ya, minjemi Allah, saya hitung-hitungan selesai. Tugas saya minjemi kamu. Bahwa kamu nggak ngembalikan nggak apa-apa, karena tugas saya cuma minjemi. Itu tugas saya. Bukan nggak boleh nagih ya, nagih silakan. Tagih silakan. Itu boleh juga dalam syariat. Tapi kalau tadi pertanyaannya umpamanya, apakah ini bernilai pahala? Oh jelas, kalau itu jelas. Karena ini bahkan pembahasan ayatnya adalah ini nisbatnya. Kalau minjemi saudara itu Allah sebutkan itu minjemi Allah, meminjami Allah. Oh itu jelas. Allah muliakan dunia dan akhirat insyaallah. Gitu ya. Jadi sering-sering minjemi saudara. Masya Allah. Iya kan? Siap, Tat. Iya. Siap. Betul. Mana tadi yang nanya? Sabar Bang, sabar. Istighfar Bang. Baik. Tadi yang sebelah sana, yang paling pertama, mana Bang Hasbi? Coba antum angkat tangan tinggi antum. Itu dia. Mukanya penuh harap soalnya. Dan pengen tanya apa ke siapa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ucapan terima kasih saya kepada MC dan para asatiz yang telah memberikan tausiahnya yang sangat luar biasa, daging semua. Insyaallah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, asal dari Aceh. Dari mana? Aceh Tenggara. Antum dari Aceh kemarin khusus dengan kajian? Sebenarnya di sini lagi merantau juga. Oh lagi merantau, siap. Baik Ustadz, pertanyaannya yaitu untuk Ustadz Budi Ansori. Melihat dari buku karangan Ustadz, yaitu judulnya Ketika Hidup Selalu Terasa Sial. Jadi Ustadz, Anda pribadi dapat jawaban atau pandangan sendiri, yaitu mengapa hidup itu terasa sial. Faktor terbesar adalah kurangnya minat membaca. Jadi Ustadz, di sini kami khususnya pemuda dan masyarakat kita ketahui bersama sesuai fakta bahwasanya masyarakat Indonesia itu memang lebih suka menonton daripada membaca. Sedangkan di dalam Al-Quran atau Allah turunkan Al-Quran itu pertama kali surahnya adalah surah Al-Alaq, Iqra, bacalah gitu. Jadi agar kami tidak merasa rugi, di dalam surah Al-Asr di ayat 2 ilal ladzina amanu wa amilus, ayat 3 itu ya. Ilal ladzina amanu wa amilus sholati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu agar kami tidak merasa merugi, itu seharusnya kami banyak membaca. Jadi pertanyaan Ustaz, minta nasihatnya khususnya kepada kami pemuda-pemuda agar kami semangat dalam membaca apapun, baik itu Quran, hadis dan kitab-kitab lainnya. Baik, itu saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz, boleh langsung direspon. Insyaallah, saya suka ini pertanyaan ini tentang semangat baca itu. Antum mau dinasihati dengan gaya Medan atau gaya Jawa? Oh, saya bisa dua-duanya. Gaya Medan dulu kan? Gaya Medan dulu kan?
Biar tertampar. Pakai gaya Medan ya? Iya, boleh, Gaya silakan. Medan. Oke, gini kalau kayak gaya Medan. Seorang alim besar hari ini, Masya Allah, Syekh Dr. Said Kamali, rahimahullah ta'ala, ini seorang alim Maroko. Antum kalau search di YouTube, banyak sekali kajian beliau dan memang Masya Allah ilmunya. Suatu hari beliau ditanya di majelis seperti ini, ya Syekh, saya ini penuntut ilmu, tapi tuh kok kadang suka malas saya, suka malas gitu. Ini baca malas, murojaah malas, kadang-kadang pokoknya suka malas. Padahal saya penuntut ilmu. Apa nasihat antum? Kata beliau, menyingkir saja, antum nggak pantas di ilmu. Nah itu kayak Medan. Itu kayak Medan. Ya, pergi aja, nggak cocok di ilmu. Cari yang lain, urusan yang lain. Mudah-mudahan masuk surga lah itu. Nggak cocok di ilmu. Ilmu tuh orang malas nggak cocok di sini. Masya Allah. Itu gaya Medan, Bung. Gaya Jawa tadi. Gaya Jawa sekarang. Lengkap sekali ini. Lengkap sekali ya kan. Gimana dok saya? Dok saya aja kali ya. Kalau orang Jawa itu kalau bertutur selalu menggunakan filosofi, simbol gitu ya. Tapi saya khawatir antum nggak paham nanti. Jadi teman-teman begini, kan kalau tadi ayatnya jelas ya, itu clear jelas tuh. Dan kebangkitan umat ini itu pasti terkait erat dengan perintah-perintah Allah dalam Quran. Itu pasti. Terkait erat dengan penjagaan kita terhadap larangan-larangan Allah dalam Quran, itu pasti. Kalau ada perintah membaca terus kemudian kita tidak jalankan, maka pasti kemudian kita ini pasti akan tersingkir dari peradaban ini. Itu pasti juga. Saya itu suatu hari itu mata saya menangkap, ini di terik siang hari di pantai, sepi karena panas, agak panas di kota Sydney saat itu. Saya cuma lewat tok itu sama teman-teman tuh. Itu ada orang sendiri, Pak, sendiri. Dan itu sepi, siang hari panas, itu agak panas cuacanya. Itu megang buku, Pak, tebel sekali bukunya itu. Segini tebelnya mungkin tuh. Sendiri aja, duduk sendiri aja. Sampai dalam hati saya langsung berbunyi, pantas peradaban pindah ke mereka. Mana kita baca buku tebel itu, Zat? Ya kan? Sehalaman oke. 2 halaman mata mulai sayu, ya. Halaman ketiga sadaqallahul azim. Apa kita tuh enggak? Antum makanya untuk menyemangati itu para ulama selalu menyampaikan membaca kisah-kisah ulama terdahulu, para orang-orang soleh zaman dulu itu akan memberi semangat. Dan itu alhamdulillah saya pernah lihat itu ada buku diterjemah, buku terjemahan itu buku aslinya Masya Allah memang bagus betul. Tentang apa bahasa kitanya gampangnya bagusnya. Pokoknya orang itu gila baca lah gitu bahasa ininya. Saya lupa judulnya bahasa Indonesianya itu banyak sekali di dalam buku itu kisah-kisah tentang bagaimana dalam peradaban Islam dulu para ulama, para ilmuwan kita senang bacanya kayak apa. Makanya peradaban nggak pindah dari muslimin. Jadi sekarang gini gampangnya lah. Kalau mau bicara tentang peradaban Islam, kemenangan Islam, apa tegaknya syariat Islam, lo Anda nggak mau baca. Itu tuh sama aja Anda berbusa-busa ngomong, nggak ada gunanya, teman-teman. Jadi kalau antum mau bicara menegakkan syariat Allah, apa yang mau antum tegakkan? Antum nggak tahu apa yang mau ditegakkan, ya kan? Nggak, yang antum mau tegakkan apa? Kalau antum cuma ngaji nguping gitu tuh ya, dapat apa antum? Itu bukan cara menuntut ilmu salafus soleh dulu. Nah ini kok gaya nasihat ini masih Medan juga kayaknya. Oke, makanya hari ini kita gunakan fasilitas yang Allah berikan. Buku ini yang saya tulis ini oleh teman-teman direkamkan audionya. Jadi dibacakannya kalau nggak salah gitu ya Ustadz Agung mas ya. Ya, ada audiobooknya. Jadi kalau antum masuk itu kalau nggak salah ada barcode-nya atau apa. Itu kalau antum lagi di mana lagi ini mau apalagi itu bisa mungkin baca nggak bisa ya kan, bisa antum dengarkan, bukunya dibacakan itu ya. Bukunya dibacakan dan kalau saya tidak salah buku yang ini kalau nggak salah buku yang ini ya buku yang ini itu
nggak sembarang Ustaz yang bacain, Masya Allah. Yang bacain tuh teman kita, beliau ini ahli ilmu tinggi, Masya Allah. Beliau itu S2 tafsir Universitas Islam Madinah. Yang bacain, jadi kalau antum dengar suaranya tuh, sehingga titik komanya itu terasa, dalamnya terasa. Jadi bukan orang yang suaranya empuk doang, bukan. Memang ahli ilmu tinggi yang bacakan. Yang sekolahnya lebih tinggi daripada saya itu yang bacakan itu. Jadi kita kan itu Allah berikan fasilitas, ayo sudah bacalah. Kalau antum lagi ngapain, lagi mata lagi perih, itu antum bisa dengarkan tuh. Itu dibacakan dari awal sampai akhir. Itu hanya dalam rangka memakai fasilitas yang Allah berikan zaman ini. Tapi biasakan baca. Gak ada kebangkitan Islam tanpa baca, itu mustahil. Mustahil. Karena itu perintah Allah. Ya, jadi kalau antum tidak sedang baca, menyingkir saja. Karena antum bukan bagian dari peradaban Islam di masa depan. Ya, saya kira. Syukron jazakumullah khair untuk Ustadz Zaidul Akbar yang luar biasa, untuk Ustadz Budi Ashari LC yang luar biasa. Dulu lihatnya di TV ya, TV apa ya? TV kalau subuh ya mau puasa. Masya Allah. Dan di box Murotal ada Ustadz kan tentang sejarah. Pertanyaannya untuk Ustadz Budi Ashari LC. Bukunya kan luar biasa tuh, walau saya belum baca, lihat judulnya udah luar biasa. Hidup selalu terasa sial ya. Insya Allah kalau orang beriman, insya Allah nggak sial hidupnya, pasti bahagia. Pertanyaannya Ustadz, Allah kan berfirman tuh dalam hadis qudsi yang Ustadz bilang tadi, ana indah, aku tuh sesuai sangkaan hambaku gitu. Nah, kebanyakan orang kan jadi mengambil ayat ini bisa dipakai untuk yang aneh. Misalnya, kita berzon baik aja kan, husnuzon itu perintah. Udah berhusnuzon aja gitu, nanti kan datang rezeki gitu. Udah berhusnuzon aja, nanti kan bisa gitu. Padahal Rasul adalah pembawa syariat gitu. Bagaimana beda antara kita berhusnuzon, sementara itu bagian dari syariat. Misalnya keadaan Indonesia hari ini, kita babak belur kan hari ini, remaja diserang dari segala macam, dari LGBT, dari media, narkoba dan sebagainya. Terus kita ikut hadis yang tadi, ini sebabnya gara-gara kalian gini-gini tuh, kalian begini, timbangan gak diatur, ini begini. Sementara syariatnya nyuruh kan, berjuanglah, bergeraklah. Bagaimana zonnya akan timbul kalau tidak ada pergerakan, itu Ustadz. Bagaimana caranya itu menanamkan ke umat agar selain berzon juga melakukan kegiatan. Yang kedua, untuk Ustadz Zaidul Akbar, suka baca bukunya dan lihat acaranya. Cuman banyak emak-emak protes Ustadz. Semua salah, semua nggak boleh makan. Jadi Masya makan Allah. apa gitu. Masya Allah. Jadi emak-emak pada protes. Jadi ana bilang, kan Rasul udah bilang, kata Rasul, kulu wasrobu wala tusrifu. Semuanya bagus, makan aja. Yang penting jangan berlebihan. Dan tadi berhusnuzon terhadap makanan. Benar kan Ustadz? Jadi perlu emak-emak pada Minta dikonfirm ya. karena emak-emak pada pala sama Ustadz. Walaupun sayang, suka, Masya Allah. kagum, tapi karena semua nggak boleh. Ingat kata Ustadz nggak boleh. Aduh nggak jadi makan. Ingat nggak boleh kata Ustadz nggak boleh, jadi penyakit gitu. Itu Ustadz. Semoga Ustadz berdua, barakallah, di mana-mana dibutuhkan umat, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, makasih banyak, Masya Allah. Pertama sama Ustadz Budi Ashari tadi pertanyaan luar biasa. Terus kedua memang Dr. Zaidul Akbar, hati-hati lah datang ke Medan dok ya. Diserang sama mama-mama. Baik, kita ke Ustadz Budi Ashari dulu, boleh silakan. Ya Bu, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Baik. Ini juga kita harus biasakan. Saya itu Bu pernah diprotes ibu-ibu, kalau tadi ibu-ibu protes ke Dr. Zaidul gara-gara makanan serba salah ya kan, ya ibu-ibu bingung masak dok. Jadi kalau lagi belanja itu bingung apa yang dibeli, semua salah, ini racun, ini apa, akhirnya pulang nggak jadi beli apa-apa itu. Saya pernah diprotes ibu gara-gara pengajian juga Bu. Saya itu kalau ngaji panjang di muqaddimah.
sampai ibu-ibu pengajian itu, saya pernah Ustaz Budi ngisi pengajian di kita rutin. Saya bilang ngaji apa ya Bu? Ustaz Budi bisa ngisi hadis apa enggak ya? Gitu kan pertanyaannya. Saya juga ketawa juga, ya saya coba Bu, saya coba. Bapak Ibu tahu enggak? Saya itu sekolahnya hadis bukan sejarah Bu. Saya itu kuliahnya hadis bukan sejarah. Tapi saya nggak ngomong ke beliau, saya cuma saya coba Bu, saya coba, mudah-mudahan bisa. Tapi itu sudah sekian pertemuan, terasa mukotimah buat beliau. Sampai protes. Ustaz kita ngajinya kapan? Lah, sudah sekian pertemuan tuh nggak ngaji dong menurut kalian itu. Jadi saya cuma ingin sampaikan begini, kenapa saya harus perpanjang mukotimah? Karena kita itu definisi aja salah. Zon contohnya, definisinya apa? Kita pikir cuma prasangka, dan prasangka itu kita pikir bukan pergerakan dan perjuangan. Itu salahnya kita, Pak. Tahu nggak zon itu apa dalam bahasa Arab? Itu masalahnya kita ini ketika kita terjemah dan baca buku pakai terjemahan, itu kelemahan terjemahan. Ya memang harus begitu. Alhamdulillah terjemahan membantu. Tapi jangan jadi kesimpulan kalau itu kita belum tahu betul yakinnya. Para ulama usul fikih itu membahas kata zon. Zon itu di ilmu usul fikih dibahas. Usul fikih dibahas tentang tema zon itu. Posisinya di mana zon dalam hidup kita itu? Bayangkan loh, itu temanya tema usul fikih. Usul fikih itu bahkan dalam bab akidah. Karena di Quran ketika Allah menyampaikan tentang keyakinan jahiliyah, itu menggunakan kata zon. Ya, pakai zon beberapa kali. Itu padahal temanya keyakinan. Zonnal jahiliyah. Zon. Nah kalau zon artinya prasangka saja seperti dalam bahasa Indonesia, terus ayat ini terjemahannya apa? Yazunnuna billahi dhannas saw. Terus ayat ini artinya apa? Kalau zon itu dalam, nah itu maksud saya. Gitu ya. Jadi ya memang ini sekali lagi kelemahan terjemahan, ya nggak apa, kita coba mendekatkan itu. Jadi kita ini seakan teman-teman maunya itu bergerak, kerja, ujungnya tipes gitu kan. Karena kita nggak pakai konsep. Jadi kerumun rame-rame, kalau jutaan orang mengagumkan dunia, hasilnya nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena bergeraknya tidak pakai konsep. Coba antum lihat bergerak pakai konsep. Satu orang, Mus'ab bin Umair, bergerak pakai konsep, cukup satu orang untuk kota Yathrib mengislamkan Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Satu orang, Pak. Itu kenapa Quran menyebutnya buih. Kayak buih. Buih itu bisa besar di lautan. Tapi fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Kalau buih mah akan hilang percuma, tidak ada gunanya. Besar doang. Dan itu sudah Allah ingatkan berkali-kali. Muslimin itu jihad kalahnya bukan karena jumlah. Justru muslimin itu, teman-teman, justru kalah itu ya. Kalah itu justru gara-gara jumlah muslimin itu banyak. Kalau jumlah sedikit muslimin menang sering. Karena kita tadi bergerak dan senang mengumpulkan banyak orang. Kita pikir kalau banyak orang itu jaminan kemenangan. Quran sudah ingatkan. Perang Badar, muslimin menang apa tidak menang? Jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit jumlah muslimin? Lebih sedikit. Selalu begitu. Khandaq, menang atau kalah? Menang. Jumlah muslimin lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Tapi di perang Hunain, saat muslimin jumlahnya besar, muslimin kalah. Kocar kacir, berantakan, gak karu-karuan, kalah. Allah abadikan dalam Quran. Ketika Allah mengisahkan tentang perang Hunain, Allah sampaikan cacat kalian kenapa kalah. A'jabatkum kathratukum. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, Allahnya hilang itu. Makanya tidak cukup cuma gerak rame kita senang, nggak cukup. Yang rame itu bisa buih. Itu bisa buih. Kadang-kadang kita hanya perlu ngobrol, ngopi,
1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi cukup untuk satu kota Medan. Gitu. Bukan nggak penting jumlah ya, tetapi tadi jumlah sering menyesatkan kita. Jadi bukan cuma gerak-gerak, kegiatan, bukan itu kan. Islam punya konsep, definisikan dulu yang jelas. Nggak lama, kalau ini nggak lama, cuma kita nggak telaten. Biasanya kita nggak telaten. Dan kalau tidak telaten dengan ilmu itu padahal nggak lama Ustaz, nggak lama. Kalau kita mau belajar, kemudian kita ilmui dulu yang benar, kemudian kita bergerak, itu yang diminta Islam. Al-ilmu qoblal qauli wal amal itu. Ilmu dulu sebelum bicara dan berbuat. Tapi karena kita pengennya, ayo kita bergerak, ayo kita berjuang. Mau berapa lama berjuang? Kalau keluhannya adalah media apanya? Mana yang kita bergerak sekarang terstruktur sesuai dengan konsep Islam, media dalam konsep Islam yang mana? Lawang Ustadz cuma bikin channel YouTube masing-masing, jadi karyawan YouTube kan jadi karyawan YouTube Ustaz. Itu kalau YouTube just di close, tutup, selesai dalam sedetik. Betul kan? Mana yang berjuang dengan konsep itu yang mana? Itu maksud saya. Bukan tidak bagus, kalau bicara yang bagus, bagus. Tapi kan tadi pertanyaannya tentang perjuangan, pergerakan, ayo. Itu harus baik konsep kalau itu. Tidak bisa hanya sekedar ini. Nah, ini kita belum bicara kalau urusannya apa niatnya sebenarnya. Itu urusannya urusan Allah itu. Makanya itu pentingnya. Coba dibaca dulu kekuatan media itu sebesar apa. Mereka bisa punya uang unlimited hanya untuk melakukan penelitian, bukan bikin film, bukan bikin station channel, bukan. Hanya untuk penelitian tentang sebuah tema perfilman. Itu bisa keluar uang unlimited. Mereka lakukan itu. Mana kita? Kita semua cuma pengen dapat duit dari YouTube kok. Mana? Terus levelnya dengan orang kafir jauh kemana-mana. Tiba-tiba kita bicara tentang media, generasi kita hancur oleh media, mana? Itu sudah cukup teriak-teriak itu. Bukan nggak boleh ya, silahkan. Untuk penyadaran silahkan. Tapi kalau pertanyaannya tentang yuk kita bergerak betul, polanya Islam punya pola. Makanya kan harus dilihat dulu. Memang ada. Ini saya punya kenangan luar biasa ketika salah satu ahli sirah nabawiyah hari ini sudah meninggal rahimahullah, namanya Profesor Dr. Syekh Munir Ghotban. Beliau aslinya orang Suria, tapi tinggal di Mekah, dosen di Ummul Qura dan meninggal di Mekah setahu saya. Saya berjumpa beliau sekali waktu itikaf di Masjidil Haram itu, saya masih mahasiswa. Kemudian ketemu, wah ini Syekh Munir Ghotban. Saya temui, beliau lagi duduk selonjoran nyender ke tiang gitu. Itu hari-hari itikaf. Kemudian saya dekati Syekh, Assalamualaikum. Saya mengenalkan diri dan segala macam. Terus saya tanya, Syekh, buku apa yang terbaru yang antum tulis? Tentu mahasiswa kurang ajar gini kan, beliau nanya dulu kan. Memang buku apa yang saya tulis yang kamu tahu, yang pernah kau baca? Itu bagus ya kan? Karena saya senang baca, jadi saya baca, saya bilang, Syekh, buku antum ini. Beliau nyaman tuh, antum punya, menunjukkan bahwa saya betul tahu. Oke. Terus beliau belum jawab, kata beliau, saya sedang nulis buku sudah mau selesai. Judulnya tentang Al-Manhaj Al-I'lami fi Siratin Nabawiyah. Konsep media dalam sirah nabawiyah. Saya kaget. Ya Syekh, sirah nabawiyah bicara media? Dia bilang iya. Saya bilang pakai masuknya dari pintu mana? Nah, itu dialog lah ceritanya. Buku itu 800 halaman. Itu baru satu buku. Kita nggak telaten ngaji gitu, taunya ayo bikin channel, ayo bikin station, sewa satelit, sewa ini, bikin. Kita bergerak tanpa ilmu. Bagaimana mau berhasil? Padahal kita diajari para ustadz al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu baru bicara dan berbuat. Ini nggak lama sebenarnya, tapi kita nggak mau bergerak, jadi nggak jadi. Ini kalau ditelateni nggak lama, Pak. Ada yang pernah baca konsep media dalam sirah nabawiyah? Itulah makanya. Itu maksud saya, itu baru satu buku. Kalau kita mulai dari itu, kita akan tahu tuh. Oh, dari kata zon kita akan tahu bergerak kemana. Dari keyakinan kita akan bergerak kemana. Dari bab fikih yang ini kita akan tahu bergerak kemana. Itu akan tahu bergeraknya.
bukan reaktif. Reaktif itu penting hanya di satu poin. Kalau sudah terjadi panas tinggi di umat ini, itu agak perlu reaktif sedikit itu. Ya kalau masuk UGD, ya Dr. Zaidul Akbar ya kan, nah itu kalau sudah panas tinggi bahaya, nah itu diturunkanlah dengan cara apapun panasnya, nanti kita baru analisa masalahnya gitu ya. Tapi masuk kita mainnya UGD terus dong. Mainnya level yang tinggi gitu loh, bicara kesehatan kayak beliau ya kan, antisipasi kesehatan yang lebih baik segala macam ya, jangan sampai sakit hidup ini, sehat ya kan, itu mas UGD mulu lah, kapan berjuangnya itu. Makanya umat jangan hanya reaktif. Reaktif itu hanya penting di bab itu saja. Selebihnya muslimin bergerak dalam konsep seperti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, berhadapannya dengan imperium besar dua dunia Persia Romawi, itu kalau cuma reaktif menyikapi mereka nggak akan pernah menang. Karena mereka udah gede segede-gedenya dan menguasai, memonopoli seutuh-utuhnya. Kita nggak akan pernah menang. Tapi Nabi bergerak membangun sahabatnya dalam diam, ini dicoba, dibangun, kedapat Madinah, gitu kan? Madinah bergerak, sistem dibuat, semua lini, mulai menyebar ke tempat lain. Nggak lama, Persia tutup, Romawi tutup, di tangan muslimin. Gitu ya, itu mudah-mudahan menjadi masukan lah buat kita. Barakallahu fikum kepada Ustaz Budi Hasari LC. Jadi memang pahami ilmunya baru bergerak gitu ya. Jangan tanpa ilmunya kita udah main gerak-gerak aja, itu berbahaya. Baik, boleh langsung ke Dr. Zaidul Akbar, tafadhol. Baik. Dimarahin ibu-ibu dok. Sebenarnya begini ya. Dari mungkin apa yang saya sampaikan selama ini sebenarnya masih dalam batas atau tataran orang tuh berpikir tentang how-nya gitu loh, bagaimananya, termasuk tadi tentang ini nggak boleh, ini boleh, banyak kan nggak boleh, seperti itulah. Tapi kalau kita lagi-lagi seperti sampaikan Ustadz Budi tadi, bahwa kalau kita mengilmuin ini dengan baik, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, pernah kita berpikir bahwa urusan penciptaan Nabi Adam itu sudah dilakukan penelitian ya oleh salah satu makhluk yang ada di muka bumi ini, itu iblis laknatullah alaih. Apa dasarnya? Dalam sebuah hadis ya itu disebutkan bahwa waktu Nabi Adam ini diciptakan Allah dengan tangannya Allah, dalam kondisi saat itu Nabi Adam belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam hadis tersebut bahwa iblis ya, setan saat itu dan mereka lah itu menyampaikan bahwa dalam hadis tersebut bahwa mereka, makhluk ini ya, iblis tadi, setan tadi, melakukan masuk ke dalam tubuh Nabi Adam. Dan disitulah akhirnya dia mendapatkan kesimpulan. Ada 7 kesimpulannya yang Ustaz Budi juga pernah sampaikan ke saya waktu itu. Salah satunya adalah bahwa iblis mengatakan bahwa ini makhluk manusia ya, karena dia penasaran banget ini apa istimewanya makhluk ini gitu loh, Nabi Adam alaihissalam. Sampai akhirnya Allah menciptakan dengan tangannya langsung. Ya, tangan Allah tentunya tidak sama dengan tangan kita. Dan akhirnya dia masuk ke situ, ya, masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Lalu salah satu kesimpulannya atau 2 kesimpulan itu bahwa iblis mengatakan bahwa ini makhluk akan banyak sekali berurusan dengan perut. Ya, akan banyak sekali berurusan dengan perutnya. Yang akan banyak masalah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua lah, ini makhluk akan banyak sekali urusannya dengan syahwat, hawa nafsu gitu lah. Itu dari 7 kesimpulan iblis laknatullah alaihi tadi. Dari situ sebenarnya kita sudah tahu bahwa dapat kesimpulan awal bahwa memang urusan perut ini bukan urusan sembarangan gitu loh. Jadi kalau tadi Ibu sampaikan ini nggak boleh, itu nggak boleh, sebenarnya nggak gitu-gitu juga kalau kita ngerti filosofinya. Ya, kita ngerti filosofinya. Kenapa saya mengatakan bahwa saya sampaikan di mana-mana tentang makanan sehat, pola makan sehat segala macam, ya tidak lain tidak bukan karena emang ini masalah besar dalam Islam. Ya. Kalau sudah ngerti filosofi ini atau falsafah ini, maka kita tidak akan mengatakan itu sebenarnya. Pada level sekarang memang kondisi yang ada itu kan terlalu masif kerusakan yang ada, Bapak Ibu sekalian.
Jadi memang itu menjadi sebuah cara saya untuk menyampaikan, dibatasi dulu, kita mulai kendalikan hawa nafsu ini gitu loh, supaya jangan terlalu banyak yang jelek yang masuk dalam tubuh kita. Dan kita sudah tahu sekarang, kalau kita mundur 20-30 tahun yang lalu, katakanlah penyakit-penyakit seperti diabetes, kemudian stroke segala macam, itu mungkin umur 20 tahun, 30 tahun agak susah kita temukan. Tapi faktanya sekarang, kalau kita bicara secara fisiknya, ya, itu ternyata yang 20 tahun kena stroke sudah banyak sekarang. Yang 20 tahun kena darah tinggi sudah banyak. Pertanyaan saya, ini masalah nggak gitu loh? Masalah. Jadi pernyataan tadi itu sebenarnya muncul karena memang kekurang tahuan atau belum tahu tentang masalah yang ada sekarang dari hasil penelitiannya iblis. Jadi iblis ini memang luar biasa. Jadi kalau boleh dibilang, Ustadz Budi juga sampaikan, jadi kalau Bapak riset internasional itu iblis. Dia udah ngeriset duluan gitu kan. Yang luar biasa lagi adalah pembahasan waktu saya belajar dengan beliau adalah pertanyaannya, kenapa Nabi Adam akhirnya memutuskan makan buah dari pohon itu? Kenapa sampai Nabi Adam memutuskan makan buah itu gitu loh? Kan menarik nih. Padahal segitu luasnya surga, segitu banyaknya pohon, segitu banyaknya buah, kok dipilih itu gitu loh? Itu kan jadi pertanyaan kan? Sampai akhirnya itu menjadi dosa pertama anak manusia. Ya, seperti itulah. Itu pembahasannya panjang, ya. Tapi memang urusannya salah satunya dengan cinta. Kita tidak bahas itu. Tapi itu poinnya Bu ya. Jadi sebenarnya muncul apa tadi pernyataan seperti itu karena memang kita nggak tahu apa yang kita sedang hadapi sekarang, masifnya kerusakan yang ada di umat ini sekarang. Tadi Ustaz Budi sampaikan tentang media itu terlalu banyak. Kalau saya mau sampaikan betapa sekarang misalkan ya beberapa kartun-kartun atau animasi-animasi yang ada pun sekarang saat ini sudah luar biasa disusupi dengan gerakan-gerakannya mereka. Ya, luar biasa. Kalau urusan makanan coba lihat sekarang sekitar kita. Lebih banyak makanan yang sehat atau nggak sehat. Orang tua kita zaman lalu, kalau Anda mungkin lihat di Jepang atau kita yang udah pernah pergi ke Jepang kan orang-orang Jepang kecenderungannya masak sendiri di rumah. Ya, makan dengan keluarga segala macam. Ternyata itu efeknya luar biasa. Sekarang kita dengan budaya kuliner yang luar biasa, akhirnya apa? Kita manjakan lidah. Ya, manjakan lidah luar biasa sehingga akhirnya kekeluargaan dan keguyupan keluarga itu kadang-kadang hilang dengan makan di luar. Ya, belum lagi kita nggak tahu yang dimasak tuh halal atau tidak. Saya kadang-kadang lihat beberapa orang gitu kan makan di rumah makan yang saya tahu itu banyak sekali potensi tidak halalnya. Ya, banyak sekali. Jadi kita memang perlu hati-hati urusan makanan karena memang ada iblis yang bercokol di situ gitu loh. Ya, seperti itulah mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum kepada Ustadz Budi Ashari LC dan juga Dr. Zaidul Akbar, Masya Allah. Ya, silakan diterima hadiahnya, Masya Allah. Afwan sekali teman-teman, tadi saya dibisikin dari panitia, kita cut sesi tanya jawab karena hari ini waktunya sudah pukul 12.23, jadi sudah mendekati zuhur. Jadi afwan sekali, mohon maaf sekali kita tutup sesi tanya jawab pada pertemuan pada hari ini. Tentunya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingatkan ya, terselenggaranya acara ini bekerjasama antara Kutab Al-Fatih, Sahabat Hijrahku, Kursi Hikmah, Masjid Al-Jihad, Gerakan Sedekah dan juga Ulul Albab. Dan tentunya buku Ustadz Budi Ashari dengan judul Ketika Hidup Selalu Terasa Sial sudah available, silakan teman-teman beli di belakang di halaman masjid insyaallah. Barakallahu fikum. Itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.